Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, tidak membawa dosa keturunan dari kedua orang tuanya. Jadi betul-betul lahir dalam keadaan fitrah. Nah sekarang tergantung kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya akan mendidik anaknya menjadi orang yang soleh, atau justru saudara, karena tidak dididik oleh orang tuanya, justru orang tua jadi merusak si anak. Na'udzubillah min dalik. Jadi kita jaga anak kita. Orang tua itu punya peran luar biasa di dalam mengarahkan anak. Anak itu ibarat saudara gelas yang kosong, tidak ada isinya. Nah, anak-anak kita itu ibarat gelas yang kosong. Apakah gelas ini kita mau isi air putih, atau kita mau isi kopi, atau kita mau isi teh, atau kita mau isi sirup, terserah kita ya Pak. Nah, jadi alkop ini dia kosong, saudara, bagaimana kita ngisinya? Apakah kita banasub alaikil halib wal gahwa wal syai'? Saudara, apa kita mau bikin kotor ini gelas? Atau mungkin gelas ini kita banting kemudian pecah hancur ya Pak? Tergantung bagaimana kita yang merawatnya. Nah, maka itu kalau anak-anak itu kita didik semenjak kecil agar mereka mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, mengenal kewajibannya, insya Allah anak-anak tersebut akan menjadi minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib al-syurafa wa fadilatul ulama'il ahibba wa jami'il hadirin al-mahbubin rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, acara demi acara sudah sama kita lalui, dan yang tidak kalah pentingnya, malam hari ini selain merupakan malam haul dari keluarga besar Shahibul Bait, tapi sekaligus juga merupakan acara 40 hari kelahiran anak-anak mereka. Ada 2 bayi mungil yang berusia 40 hari saat ini. Yang pertama Abbas Rayyan Fatullah, dan yang kedua adalah Muhammad Darwis. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minas salihin. Dan kedua bayi ini sehat walafiat dan menjadi qurratul ain untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua hajat daripada Shahibul Bait digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini menjadi sangat luar biasa karena dihadiri oleh guru-guru kita, tokoh-tokoh kita. Nah, dari sebelah kanan saya di sini ada Buya Abdul Wahid, ada Tuan Guru Mahfuz, kemudian ada Tuan Guru Mawardi, ada Sayyid Abdullah Ar-Rukaimi, Sayyid Muhammad Al-Yamani. Nah, kemudian di sini ada orang tua kita bersama, Muhtaramul Mukarram Syekh Muhammad Taha beserta keluarganya, Syekh Ahmad, begitu juga ada Syekh Hasan di sana. Hafizahumullah taala wa ra'ahum. Fa'asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana jami' amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah sekali lagi dengan wasilah Shahibul Bait yaitu Akhi Mudaththir, mana beliau telah menjadi penyebab bagi kita sehingga kita bisa kumpul di tempat yang penuh keberkahan ini.
Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya, juga Anda semua, saudara, bicara tentang anak-anak kita yang baru dilahirkan. Tentu kewajiban kita bersama untuk bagaimana anak-anak tadi kita didik agar di kemudian hari menjadi anak-anak yang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Nah, semua itu saudara tergantung bagaimana orang tuanya mendidik. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yuwajjisani. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, tidak membawa dosa keturunan dari kedua orang tuanya. Jadi betul-betul lahir dalam keadaan fitrah. Nah, sekarang tergantung kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya akan mendidik anaknya menjadi orang yang soleh, atau justru saudara, karena tidak dididik oleh orang tuanya, justru orang tua jadi merusak si anak. Na'udzubillah min dalik. Jadi kita jaga anak kita. Orang tua itu punya peran luar biasa di dalam mengarahkan anak. Anak itu ibarat saudara gelas yang kosong, tidak ada isinya. Nah, anak-anak kita itu ibarat gelas yang kosong. Apakah gelas ini kita mau isi air putih, atau kita mau isi kopi, atau kita mau isi teh, atau kita mau isi sirup, terserah kita ya Pak. Nah, jadi alkop ini dia kosong, saudara, bagaimana kita ngisinya? Nah, apakah kita banasub alaikil halib wal gahwa wal syai', saudara, apa kita mau bikin kotor ini gelas, atau mungkin gelas ini kita banting kemudian pecah hancur ya Pak. Tergantung bagaimana kita yang merawatnya. Nah, maka itu kalau anak-anak itu kita didik semenjak kecil agar mereka mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, mengenal kewajibannya, insya Allah anak-anak tersebut akan menjadi minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu saudara, saya ingatkan di sini. Kama qala al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan kepada kita saudara, apa beliau katakan? Alimu auladakum fa innahum makhluqun di zamanin ghairi zamanikum. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, didiklah anak-anak kalian, sebab anak-anak kalian itu makhluk yang diciptakan untuk menghadapi suatu zaman ghair zamanikum, yang bukan zaman kamu sekalian. Masya Allah. Artinya apa? Saya mau tanya semua yang ada di sini, jujur, nih hidup di zaman kita sekarang ini tantangan berat tidak? Berat. Jujur jawab, tantangan berat tidak? Berat. Berat tidak? Berat. Apalagi zaman anak kita yang akan datang ya Allah. Lebih berat, asyad. Jadi kalau fi hadzal zaman kita punya godaan at-tahaddiyat min kulli jawanib, tantangan datang dari setiap arah, maka zaman auladina fil mustaqbal asyad, saudara. Maka zaman anak kita ke depan akan lebih berat lagi. Nah, makanya anak-anak kita perlu kita bekali dengan ilmu, bekali dengan takwa, saudara, agar mereka mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya. Insya Allah kalau anak-anak itu kita bekali sedemikian rupa, maka ke depan dia akan mudah untuk menghadapi segala tantangan. Maka itu kasihanilah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita, ajarlah anak-anak kita, dan itu merupakan tanggung jawab kita yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi ini yang kita mesti ingatkan, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Jadi sekali lagi kita ini diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Enggak boleh kita meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, enggak boleh. Kita harus meninggalkan keturunan yang kuat, kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat adabnya, saudara, kuat segala-galanya. Nah, kalau anak keturunan kita kuat, insya Allah besok mereka juga akan kuat untuk menghadapi segala tantangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, wabil khusus saudara, anak-anak kita mesti diajar betul
bagaimana mereka kenal tentang nabinya. Hati-hati ikhwan, hati-hati. Anak-anak kita ini saudara, anak-anak kecil ini, mari kita lihat. Kenapa anak-anak kecil saudara, mereka itu banyak mengidolakan saudara tokoh-tokoh hero yang bahkan sekalipun fiktif adanya. Kalau mereka lihat televisi, mereka lihat Batman, mereka lihat Superman, mereka lihat macam-macam hero, mereka gandrungi, mereka cinta saudara. Kenapa? Satu, karena sifat anak-anak itu masih suci, masih bersih, mereka suka kepahlawanan saudara. Jadi kalau mereka melihat satu cerita tentang pahlawan, berani melawan yang jahat, membela yang benar, mereka cinta ya. Nah, sementara yang mereka lihat, saudara, yang mereka dengar bukan cerita Nabi, bukan cerita sahabat. Yang mereka dengar cerita Gundala, cerita Superman, cerita Batman. Oh, itu tokoh hebat, itu tokoh pahlawan, itu membela keadilan, itu melawan kezaliman. Akhirnya mereka jatuh cinta kepada tokoh-tokoh fiktif yang sebetulnya dalam alam nyata tidak ada ya kawan. Nah, kenapa mereka bisa cinta? Karena mereka lihat tiap hari, karena mereka kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa mereka cinta sama Superman? Karena mereka kenal. Sudah dari mereka kenal, mereka sayang, mereka idolakan. Artinya, kalau kita pengen anak kita mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pengen anak kita cinta kepada Nabi, ceritain siapa kita pengen Nabi. Ceritakan kepada anak kita bagaimana adlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zakaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritain jamal sifatihi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kamal syaja'atihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan saudara bagaimana beraninya Nabi, adilnya Nabi, tegasnya Nabi, pinternya Nabi, pandainya Nabi saudara. Ceritakan satu persatu kepada anak-anak kita sejak kecil, sehingga mereka tidak akan menjadikan idola di atas daripada idola Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sebelum tidur kita ceritakan kepada anak kita bagaimana sabarnya Nabi. Ceritain, cukup satu cerita aja soal sabarnya Nabi Alaihi Wasallam. Besok sebelum tidur ceritakan lagi kepada anak kita tentang apa? Zakaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pintarnya Nabi. Kita ceritain kepada anak kita. Nanti hari berikutnya lagi kita ceritain kepada kita punya anak bagaimana kesatrianya Nabi. Hari berikutnya lagi ceritain bagaimana tentang amanah dan jujurnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hari berikutnya lagi kita ceritain bagaimana gagahnya kepahlawanan Nabi saudara. Itu kalau kita ceritakan setahun nggak selesai cerita soal Nabi ya Pak. Seumur hidup pun tidak akan pernah selesai saking sempurnanya sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mesti kita mulai saudara. Kalau kita mulai dari sekarang, insya Allah kita tidak akan terlambat. Sehingga nanti begitu anak-anak kita dewasa, tidak ada idola bagi mereka kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada qudwah salihah yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan dari sekarang, insya Allah anak-anak kita akan mencintai nabinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu saudara, yang juga saya ingin ingatkan sekarang, apalagi di kita punya negeri Indonesia saat ini saudara, bagaimana saat ini di Indonesia kebebasan itu dibuka seluas-luasnya saudara. Manakala kebebasan dibuka seluas-luasnya, ada positif ada negatif. Positifnya kita makin leluasa berdakwah, kita makin leluasa untuk menyampaikan syiar Islam. Tapi negatifnya juga bahaya saudara. Aliran-aliran sesat semakin merajalela, sumpah serapa menghina Nabi makin dibiarkan. Nah, sekarang kalau Nabi kita dihina setiap hari saudara, kita punya Nabi direndahkan, direcehkan. Kalau kita tidak bekali anak-anak kita dengan ilmu yang semestinya untuk mereka kenal nabinya, bisa jadi mereka besok nggak kenal Nabi, bahkan bisa jadi mereka membenci Nabi karena mereka dapat salah informasi. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya ajak pada malam hari ini semua, yuk mari. Nah, khususnya mereka punya anak, mereka punya cucu. Nah, biasakan saudara, kalau orang-orang tua kita dulu anak mau tidur diceritain bawang putih, bawang merah, kemudian si kancil nyolong ke timun. Jangan diceritain lagi kancil nyolong ke timun ya kawan. Yang kita ceritakan sekarang siapa? Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita
Kita cerita dari awal bagaimana lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau lahir keluar dari rahim ibunya dalam keadaan sujud. Bagaimana begitu lahir beliau sudah dihitankan. Bagaimana begitu lahir dia sudah makhul, sudah pakai celak mata. Ini keajaiban-keajaiban begini ceritain sama anak kita, saudara. Biar dia tahu tidak ada satu bayi pun di atas muka bumi ini yang lahir seperti lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia bangga sama nabinya. Subhanallah, kami punya Nabi alaihi salatu wassalam. Kok lahir ini udah makbulan, mahtunan, saudara. Ceritain sama anak-anak kita. Jangan gak diceritain, saudara. Kemudian cerita juga bagaimana saat Nabi dipelihara di kampungnya Halimatus Sa'diyah, saudara. Bagaimana tatkala malaikat Jibril datang, bagaimana sakku saudara. Ceritakan sama anak-anak kita, saudara. Bagaimana dahsyatnya masa kecil Nabi. Dibedah untuk apa? Diisi dengan kekuatan iman, kekuatan hikmah, saudara. Bedahan Nabi kita gak ada kotornya, nggak ada. Tapi kenapa dibedah ya kawan? Untuk supaya apa? Supaya semakin suci sanubari Nabi. Karena beliau kelak akan menjadi Nabi yang terakhir. Ceritakan juga kepada anak-anak kita bagaimana Nabi semenjak kecil sampai dewasa nggak pernah bohong. Subhanallah. Saudara dari masih kecil sampai wafat tidak pernah dusta. Itu satu hal yang luar biasa. Ceritakan kepada anak-anak kita. Nanti anak kita akan membandingkan sendiri. Oh, mana ada manusia yang dari kecil nggak pernah bohong, yang dari kecil nggak pernah dusta ya kawan. Oh, ternyata ada. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tahu Nabi pernah menantang orang satu kota Mekah. Tatkala beliau Isra Mi'raj begitu pulang, apa kata orang kafir Quraisy di Mekah? Ya Muhammad, kadzabta ya Muhammad, ente dusta tentang Isra dan Mi'raj. Saudara, apa jawab Nabi? Nah, kalau memang aku ini berdusta, buktikan kepadaku. Kapan sejak aku kecil sampai hari ini aku pernah berdusta? Buktikan. Dia tantang orang satu kota. Maaf, saya mau tanya nih yang ada di sini nih, yang lahir di Mekah atau yang lahir di Madura, berani nantang satu kampung? Buktiin kita nggak pernah berdusta. Jangan kita ngomong orang kampung kita, ayo satu kampung Madura. Buktikan kalau saya tidak pernah berdusta. Mungkin semua diri. Wah, ente pernah bohong dulu. Semua berdiri, saudara. Kenapa? Karena kita banyak bohongnya, saudara. Tapi Nabi kita ditantang orang satu Mekah. Ya masyarakat Quraisy, kapan aku pernah berdusta? Kalau memang aku pernah berdusta, buktikan kapan aku pernah berdusta. Kalau sekali saja kau bisa buktikan aku pernah berdusta, kata Nabi, Nabi nggak mau terima lagi tuh urusan cerita soal Isra Mi'raj. Subhanallah. Nah, yang begini ceritain ke anak-anak kita. Yang begini Superman nggak punya, yang begini Batman nggak punya, yang seperti ini saudara nggak ada tuh tokoh-tokoh fiktif punya. Apalagi kalau kita cerita Isra Mi'raj Nabi, naik buruk melesat saudara, perjalanannya lebih cepat dari Superman, lebih cepat dari Batman. Ceritain sama anak-anak kita saudara, betapa kuatnya Nabi, betapa ajaibnya mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dari tangannya keluar, dari jari jemarinya keluar air saudara. Bagaimana bulan yang dibelah saudara, insyaqqal qamar. Ceritakan ihki li auladina hatta auladuna saudara ya'rifuna man nabiyahum sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saudara, kalau mereka sudah kenal nabinya, mereka akan cinta kepada nabinya insyaallah. Maaf Pak Bu ya, jangankan anak kecil, kita nih yang udah dewasa nih. Kadang-kadang kalau kita lagi baca sejarah, ada sesuatu yang kita belum pernah tahu. Begitu baca subhanallah, subhanallah, makin takjub kita kepada kita punya nabi sudah. Li'adimi kudratin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih. Jadi saking dahsyatnya kedudukan Nabi di sisi Tuhannya saudara. Begitu kita baca lembaran-lembaran sejarahnya, manakala kita dapatkan yang belum pernah kita baca, kita akan takjub saudara. Nah kalau kita yang udah dewasa, yang sering dengar sejarah Nabi, masih bisa terheran-heran melihat kehebatan Nabi. Apalagi anak-anak kecil kita yang masih bersih, yang masih kosong, yang masih belum tahu apa-apa saudara. Seperti gelas kosong tadi, kita isi dengan mahabbatullah, kita isi dengan mahabbatun Nabi, kita isi dengan mahabbatu ahli baitin Nabi, kita isi dengan mahabbah ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau itu yang kita doktrin ke anak-anak kita saudara, dewasa dia akan menjadi seorang pecinta Allah, pecinta Rasul, pecinta ahlul bait, dan pencinta para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam insyaallah.
Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Tidak banyak, sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pendorong bagi kita semua agar kita mampu mencetak generasi penerus yang baik, yang berkualitas, yang kelak akan bisa melanjutkan perjuangan kita. Wasabab, jangan lupa subhanul yawm rijalul qad. Pemuda hari ini, besok mereka akan menjadi pemimpin. Nah, kalau Anda mau jadi pemimpin, bersihkan diri dari sekarang ya. Nah, ini anak-anak muda nih. Nah, siapa yang mau jadi pemimpin besok, dari sekarang bersihkan diri. Jangan melakukan pekerjaan yang tidak baik. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berjudi, jangan menenggak minuman keras, saudara. Jangan bikin celah sedikit pun, saudara, yang nanti di masa depan kita pada saat kita jadi pemimpin, celah-celah tadi digunakan orang untuk meres kita, saudara. Nah, makanya sekarang pemimpin-pemimpin kita di Indonesia kenapa bisa disandera, saudara? Karena terlalu banyak kotornya, terlalu banyak boroknya. Dia pengen berbuat baik, diancam orang. Ayo Pak ya, tanda tangani proyek. Kalau nggak ditandangani proyek, nanti foto Bapak dulu waktu di diskotik saya sebar loh. Nah, nanti kalau Bapak nggak mau tanda tangan proyek, nanti rahasianya Bapak kan suka main perempuan sama saya sebar loh. Karena banyak yang kotor, jadi diancam, diperes, saudara. Makanya kalau mau jadi pemimpin, terjun dalam dunia politik, bersihkan diri kita dari sekarang. Jangan nenggak minuman keras, jangan judi, jangan main perempuan, jangan bikin maksiat apapun. Sholat, puasa, zakat, kerjakan semua kebaikan. Kalau kita bersih, jadi pemimpin, nggak ada yang bisa peras kita, saudara. Nggak ada yang bisa peras kita, saudara. Dia mau peras bagaimana? Orang kita bersih kok. Nah, jadi sekali lagi, jadi kenapa banyak pemimpin sekarang diatur sama orang kafir, diatur sama koruptor, diatur sama bajingan? Karena mereka tidak menjaga dirinya semenjak mereka muda, saudara. Nah, jaga anak-anak muda. Subhanallah yawm rijalul ihfadzu anfusakum minal an, saudara, qabla an takun minar rijal, saudara. Agar kenapa? Agar tidak ada seorang pun yang bisa memeras Anda pada saat Anda menjadi pemimpin, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Syahibul Bait, terima kasih kepada Akhi Mudathir, terima kasih kepada Haji Maksum yang menjadi penghubungnya. Terima kasih kepada Syekh Muhammad Taha, Syekh Ahmad, Syekh Hasan, semua Ahlul Bait. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan jaza ala ihtimamikum, waffaqakumullah dan najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Asallahu subhanahu wa ta'ala an turji'ana ila biladina ghanimin, farihin, salimin, najihin, faizin, mansurin, mahfudin, masrurin, marzukin, mubarakin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.